Soeharto itu mengeluarkan sebuah peraturan mengenai asas dalam berorganisasi di Indonesia. Itu asas, namanya asas Pancasila. Waktu itu pada masa Orde Baru itu kan segala kritik itu dibungkam. Pandu itu berada di sekitar musola, namanya musola As-Saadah. Pertama, hak yang dilanggar, hak berekspresi berpendapat. Nah, awal mula dari pemerintah nafsu membuat keputusan seperti itu kira-kira dari sudut pandang Bung Hilal itu gimana? Hidup korban, jangan diam, tetap melawan, seperti itu. Indonesia negara hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi dengan saya Fakih, yang mana dari perwakilan Kementerian Politik Hukum dan HAM Demovipi UIN Seisu Purwokerto. Yang mana pada kali ini kita kedatangan pemantik atau pemateri yang menguasai mengenai tema kita atau pembahasan kita pada siang hari ini, dengan tema berjudul Tanjung Priok, yang mana permasalahan salah satunya ada di pemerintahan atau aparat yang memasuki masjid tanpa disengaja ataupun disengaja, yang tidak melepas alas kakinya, dan masyarakat di situ timbullah amarah besar kepada aparat tersebut. Mungkin dari sini bisa diperdalam oleh pemateri kita. Sebelumnya perkenalan dulu biar teman-teman yang ada di media sosial itu tahu lebih dalam tentang siapakah sosok di samping saya. Aduh, terima kasih nih waktunya. Ya, perkenalkan, nama saya Hilal Hamdi, biasa dipanggil Hilal ya teman-teman. Tadi dibilang saya pemateri yang handal dan wawasannya itu luas. Sebenarnya kita di sini sama-sama belajar, dan di sini saya masih belajar banyak. Ya, berhubungan tadi ya Mas mengenai sedikit isu sudah dibahas. Ya. Mungkin di bulan September ini patutlah kita mengenang peristiwa-peristiwa kelam yang nantinya itu menjadi sebuah nasihat buat anak-anak kita nanti, dan juga buat kita melihat kekejaman yang telah terjadi di masa kelam supaya tidak terjadi di masa depan, seperti itu Mas. Oke, mungkin sebelumnya biar teman-teman yang ada di media itu tahu nih apa yang melatar belakangi dari peristiwa tersebut. Awal mula kejadiannya dari permasalahan tersebut itu dimulai dari siapa? Apakah dari pemerintah yang memasuki suatu masjid di daerah tersebut atau gimana? Oh ya, jadi sedikit mengulas ya. Ini buat teman-teman semuanya di rumah. Peristiwa Tanjung Priok itu sebuah peristiwa yang dimana ya, yang melatar belakang itu adanya kebijakan pemerintah pada waktu itu di masa Orde Baru yang dipimpin pada waktu itu presidennya Soeharto. Ya, Soeharto itu mengeluarkan sebuah peraturan mengenai asas dalam berorganisasi di Indonesia. Itu asas, namanya asas Pancasila. Asas Pancasila ketika tidak diterapkan terhadap organisasi-organisasi yang ada di Indonesia, maka organisasi itu dibilang organisasi terlalu ke kanan-kananan ya, atau bisa yang tidak dengan idealis. Dan waktu itu pada masa Orde Baru itu kan segala kritik itu dibungkam, segala saran terhadap pemerintah, penolakan itu pasti akan dikecam ya pada waktu itu. Gimana rasanya, suramnya pada waktu itu ya. Lanjut ya, kembali ke topik. Mengenai Tanjung Priok itu didasari ya itu dengan adanya tadi kebijakan asas Pancasila, asas tunggal Pancasila yang wajib diterapkan di organisasi. Lah pada waktu itu masyarakat Tanjung Priok itu melakukan unjuk rasa ya, dengan menempelkan poster-poster mengandung kritik terhadap pemerintah. Tepatnya pada tanggal 7 September ya, 7 September 1984 itu ada Babinsa. Yang Babinsa, teman-teman tahu Babinsa? Tahu nggak? Iya. Harus dikasih tahu dulu biar teman itu tahu. Oke. Babinsa itu polisi desa. Di situ ingin mencopot ya spanduk, dan pada waktu itu
spanduk itu berada di sekitar musola, namanya musola As-Sa'adah. Babinsa itu masuki ke dalam musola itu tidak melepas alas kaki, yang dimana itu memicu amarah dari masyarakat muslim di sekitar musola itu. Nah, pada waktu itu mengalami namanya cekcok lah polisi atau babinsa itu dengan masyarakat. Nah, timbullah crash pada waktu sampai motornya dari polisi babinsa itu dibakar oleh masyarakat sendiri. Iya, oleh masyarakat yang marah dibakar. Alhasil terjadilah penangkapan takmir masjid 4 orang pada waktu 4 orang yang ditangkap. Nah, terus beberapa hari berikutnya pada tanggal 10 masyarakat itu mengumpulkan ya, khususnya organisasi masyarakat itu mengumpulkan masyarakat supaya membebaskan lah 4 kawannya yang ditahan, dan puncaknya itu pada tanggal 12 September 1984 masyarakat berbondong-bondong dengan jumlah 1.500 dari data yang saya baca, dan melakukan aksi demonstran di Kodim, Jakarta. Pada saat demonstran yang sangat disayangkan, aparat keamanan itu melakukan tindakan yang melanggar hak-hak asasi manusia. Pertama, hak yang dilanggar, hak berekspresi berpendapat, ya, atau hak menyuarakan pendapat. Maaf ya, saya perjelas lagi, hak menyuarakan pendapat. Dan juga tindakan yang menurut saya di luar nalar. Jadi waktu itu ya, para demonstran itu ditembak. Ini bukan tembakan gas air mata lagi, bukan peluru karet, bukan timah panas, namun peluru beneran pada waktu itu. Itu aksinya tembak-tembakan kayak perang lah, padahal itu bangsa sendiri. Iya, perang dengan negara sendiri lah. Ya, perang dengan negara sendiri. Dan pada waktu itu korbannya itu ya itu yang meninggal itu berbeda Mas, dari data pemerintah sama yang dari Komnas HAM ya, Pak pegiat HAM itu beda. Jadi ada ratusan orang yang hilang, tapi dari pemerintahan itu tidak membenarkan bahwasannya ratusan orang itu hilang. Seperti itu Mas. Itu mungkin gambaran umum mengenai Tanjung Priok. Oke. Mungkin sebelumnya, nah itu kan berarti polisi itu menembak masyarakat itu karena salah satunya dengan alasan dari masyarakat sendiri itu menyampaikan aspirasi, ya kan, atau bebas dalam berpendapat kan. Nah, mungkin solusi biar pemerintah sendiri itu tidak menembakkan pelurunya ke masyarakat atau warga sekitar, gimana tuh? Karena ketika masyarakat sendiri menyampaikan pendapat, aspirasi ataupun hak-haknya kita itu ada perlawanan terhadap pemerintah, jadi dari masyarakat itu kira-kira harus melakukan seperti apa ketika dengan suara saja ada perlawanan terhadap negeri kita sendiri. Terima kasih. Ya, sebenarnya rawat ya Mas Fakih tadi, sebenarnya itu di Kodim ya, itu di Kodim itu tentara, bukan pihak polisi. Ya, sebelum saya teruskan ya, supaya tidak masyarakat unjuk rasa yang seperti apa supaya aman, yang tadi maksud seperti itu ya, betul. Unjuk rasa yang aman menurut saya ya, pada waktu itu unjuk rasa yang dilakukan aman itu tidak ada. Mungkin diam itu aman pada waktu itu sebuah kegiatan yang ketika kamu bergerak pasti ditembak pada waktu itu. Ada juga peristiwa Petrus pada waktu itu, penembakan misterius. Jadi ada orang yang kritik pemerintah, misalkan nih Mas Fakih hari ini kritik pemerintah, besoknya nyawanya sudah hilang. Jadi saking kejamnya pada waktu itu ya. Berarti kan dari beberapa hak-haknya manusia yang ada di Indonesia itu kan berarti dihilangkan kan, kalau dibahasakan oleh kita kan dihilangkan oleh pemerintah itu sendiri kan, ya, dimana tidak ada perjuangan terkait
HAM buat masyarakat kita kan seluruh masyarakat udah ada haknya sendiri kan, dari lahir. Melainkan dari pemerintah itu dihilangkan secara nafsunya pemerintah karena mungkin haus dengan validasi ataupun yang lainnya gitu kan. Nah mungkin solusi dari itu semua gimana tuh biar kelar ataupun kelam dengan permasalahan yang ada pada masa itu? Mungkin untuk solusinya ya pada waktu untuk permasalahan peristiwa Tanjung Priok itu pernah ada, pertama di era Orde Baru pemerintah malah membalikan fakta ya, yang disalahkan malah masyarakat demonstran itu ya. Terus di era reformasi pada waktu itu dengan tuntutan supaya korban diadili tapi tidak ada hasilnya. Nah untuk solusinya itu mungkin ya kesadaran lagi sih mas, kesadaran dari pemerintahan. Pada waktu itu mungkin mas pemerintahannya benar otoriter beneran dan mengakibatkan warga semakin menderita, semakin marah dengan kebijakan itu. Untuk solusinya mungkin pada waktu itu reformasi satu-satunya solusinya. Jadi ada perlawanan terhadap masyarakat kepada pemerintah gitu ya. Iya. Ya kan seperti halnya Fatah mengatakan seperti ini. Ketika usul ditolak, ya usul ditolak, kritik dibungkam, hanya ada satu kata, itu lawan. Seperti itu. Itu perkataan dari Wiji Tungkul. Tadi pada masa September itu masyarakat melawan pemerintah itu dengan cara seperti apa? Makanya ada reformasi itu gimana sih? Biar tidak terulang kembali syukur-syukur kan pada tahun sekarang kan. Iya, dengan situasi sekarang sama aja, kemarin juga banyak sekali demonstran yang dilakukan ya mas. Betul. Ya menurut saya ya untuk tidak terulang kembali ya pada waktu Orde Baru, betul yang dimaksud Mas Fakih seperti itu. Betul. Menurut aku ya kebijakan pemerintah ya, pemerintahan yang harus bisa mengkaji ketika mengeluarkan pendapat atau mengeluarkan sebuah peraturan, itu solusinya. Yang kita lihat dari tahun 98, tahun Orde Baru ya, itu peristiwa Tanjung Priok itu kan 1984 sama sekarang itu ya sama saja. Demonstran itu dilakukan ketika ada sebuah peraturan yang tidak nalar, sudah sesuai dengan apa yang diinginkan masyarakat. Justru malah sekarang banyak kan pemerintahan itu membuat peraturan hanya untuk menguntungkan sebuah elit-elit global. Sudah masuk ya. Tadi kan di era September sendiri kan banyak HAM yang tidak ada di seorang pun kan, karena hilang oleh masyarakat. Kira-kira biar teman-teman yang ada di media sendiri itu tahu apa saja HAM-HAM yang tidak diperjuangkan oleh pemerintah terhadap masyarakatnya itu kira-kira apa saja? Pertama ya tadi kan banyak mungkin. Banyak banget mas. Saya mau ambil contoh itu hak pertama menyuarakan pendapat di muka umum, hak kebebasan bersuara, menyatakan pendapat, dan juga hak berorganisasi seperti itu. Pokoknya hak baru itu dibatasi lah dari bersuara, mengkritik dan sebagainya. Untuk HAM-nya nih ya pada waktu itu kebrutalan lah dari pemerintah dalam mengatasi sebuah demonstran. Itu langsung tembak aja, tidak memikirkan apa dampak ya ketika sebuah sistem yang bobrok pada waktu itu bagi sejarah Indonesia. Seperti itu. Berarti ketika masyarakat tidak menyuarakan pendapat, berarti kira-kira ketika pemerintah itu membuat keputusan yang senonoh, kira-kira dampak bagi masyarakatnya sendiri itu apa? Ketika tidak ada perlawanan ataupun yang memberikan aspirasi kepada pemerintah karena telah melakukan yang zalim terhadap masyarakat Indonesia kan. Dampak yang terjadi ya pertama masyarakat itu diam, hanya mengikuti arus, dan petinggi-petinggi para pejabat ya khususnya yang duduk di kursi sana ya itu malah semakin berkuasa, dan masyarakat hanya ibarat itu masyarakat hanya sebagai boneka
ketika ada perlawanan, disuruh masuk jurang, masyarakat masuk jurang, disuruh terbakar, masyarakat terbakar ketika masyarakat diam pada waktu itu. Nah, awal mula dari pemerintah nafsu membuat keputusan seperti itu kira-kira dari sudut pandang Bung Hilal itu gimana? Kenapa pemerintah ketika sudah diberi kursi oleh masyarakat malah membuat keputusan yang mana membuat masyarakat itu sengsara loh? Gitu. Kalau suatu keputusan itu pemerintah melihat terlebih dahulu mengenai ada kepentingan apa di belakangnya. Itu yang seringkali merugikan masyarakat. Seperti itu Mas. Berarti ya dilihat lagi ketika pemerintahan membuat peraturan tidak sesuai dengan masyarakat, ya berarti kan pemerintah itu tidak memikirkan masyarakat, tapi memikirkan keuntungan yang didapatkan ketika suatu peraturan itu diterapkan. Nah, iya sih. Terus ada lagi ya? Nah, kira-kira, berhubung ya waktu sudah menjelang sore ya. Sore ini ya? Iya. Ya mungkin dari teman-teman menjelang apa nih? Malam menjelang tidur atau apalah ya? Menjelang sore, malam ataupun kapan? Kan sedang nonton media kan itu berbeda-beda ya. Dari Bu Hilal sendiri ada nggak nih buat closingan podcast pada kali ini kata-kata untuk teman-teman semuanya yang menonton video ini biar tidak ketinggalan dalam isu-isu yang terjadi di Indonesia? Mungkin kata-kata ya, closing statement dari saya, hidup korban jangan diam, tetap melawan, seperti itu. Cukup. Mungkin cukup podcast pada kali ini, dan jangan lupa saksikan dan komen ataupun subscribe pada channel YouTube kami Dema VP biar tidak ketinggalan isu-isu ataupun podcast yang dilakukan oleh kami semua. Kami pamit undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.